Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam penulisan dupak di bagian yang kedua ini. Nah, setelah identitas kita tulis, kita mulai masuk ke unsur yang dinilai. Unsur yang dinilai. Ini unsur yang dinilai. Nah, unsur yang dinilai ini ada unsur utama. Yang pertama itu unsur utama dari unsur pendidikan. Yang bagian pertama itu adalah unsur pendidikan. Nah, di dalam unsur pendidikan di kolom yang lama kita tuliskan berdasarkan jumlah yang ada di dalam pak lama. Jadi dupak lama yang keluar itu kita tuliskan di sini. Kemudian kalau memang tidak ada yang baru, tidak melakukan pendidikan lagi, berarti dia 0. Nah, ada jumlah. Nah, ini adalah yang sebelah kanan ini adalah untuk tim penilai. Nah, selanjutnya kalau untuk pembelajaran untuk guru, ini berasa misalnya ini di pak lamanya 558.641, ini adalah nilai dia di dalam pak lama yang terakhir. Kalau ini 2020 berarti di penilaian 2019. Nah, kemudian nilai pembelajarannya, karena ini sistem paket, artinya media berdasarkan golongan. Ini kalau 29,75 ini golongan 4A ya, 4B ya. Nah, terus ada melaksanakan pembelajaran, apa yang dapat kita isi ya silakan berdasarkan item yang tertulis di dalam belangko ini. Kalau dia relevan sebagai tugas utama sebagai kepala sekolah ya silakan dituliskan. Menjadi wali kelas, menyusun kurikulum, ditambahkan nilainya. Ya, tambahkan nilainya. Nah, di sini jumlah dari yang unsur lama. Nah, unsur baru yang diusulkan hanya 29,75. Jadi jumlahnya adalah 668. Kemudian ada unsur, termasuk unsur utama adalah unsur pengembang keprofesian berkelanjutan. Jadi di sini adalah melaksanakan pengembangan diri. Kalau yang lama misalnya 17. Nah, kita misalnya apa yang dapat kita lakukan selama setahun itu. Jadi misalnya kita masukkan di dalam kolom baru. Jadi misalnya diklat 30-80 jam ada dua kali, berarti dia kalau nilainya ini 1, menuliskannya adalah di sini 2. Jadi jumlahnya 2 yang diusulkan. Kemudian misalnya menjadi mengikuti kegiatan bersama seperti MGMP. Nah, ini dia 2 paket, berarti kalau 0,6. 4 paket ini. Kalau 1 paket itu berarti 0,115. Jadi kalau 2 paket, 1 paket itu 3 kali pertemuan. 2 paket berarti 0,3. Karena ini adalah 1 tahun, berarti dia 2 semester, berarti dia 4 paket. Ya, 4 paket. 2 paket 0,6, berarti jumlahnya 0,6 yang diusulkan. Kemudian ya silakan kalau menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah itu 0,2 dituliskan berapa kali. Kalau ini menjadi peserta kegiatan ilmiah, misalnya di sini dia mengikuti seminar 0,1, jumlah 0,1. Jadi jumlah yang lama 17 tadi. Kemudian yang diusulkan pada kesempatan tahun ini adalah 2,7, jumlahnya 19,7. Itu yang masih unsur pertama. Yang berikutnya adalah masalah publikasi ilmiah. Nah, ini berupa kalau menjadi pemerasaran narasumber pada kolegium diskusi ilmiah, kemudian membuat karya tulis dan sebagainya, membuat PTK dan seterusnya, membuat yang sifatnya publikasi ilmiah, artikel atau di koran, ataupun menuliskan best practice di sekolah. Nah, atau buku pedoman guru ini tidak ada yang diusulkan. Jadi kalau diusulkan silakan. Yang berikut adalah unsur melaksanakan karya inovatif. Kalau membuat sesuatu, misalnya menemukan teknologi tepat guna, kemudian menciptakan karya seni, atau membuat modif alat-alat tertentu. Nah, kalau tidak ada ya tidak ada. Jadi jumlah unsur utama dari 3 unsur tadi adalah ini kita tuliskan. Nah, berikutnya adalah unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini
merupakan salah satu bagian penilaian. Misalnya unsur penunjang yang lama tadi berdasarkan Paklama 63, yang baru apa saja mau diusulkan. Unsur penunjang bisa pendidikan, mendukung tugas guru, misalnya pelaksanaan ujian, menjadi organisasi profesi, pengurus aktif, kemudian anggota PGRI, misalnya kalau guru menjadi tim penilai angka kredit, tutor, pelatih, instruktur. Yang berikut unsur penunjang itu ada penghargaan setelah rencana. Jadi kalau 10 tahun nilainya 1, kalau 20 tahun nilainya 2, 30 tahun nilainya 3, baru jumlahnya. Nah, jumlah jadi unsur penunjangnya sekian 0,75 tadi yang hanya PGRI saja. Nah, ini baru dijumlahkan jumlah unsur utama dan unsur penunjang ini berdasarkan Paklama. Yang diusulkan 33, jadi jumlahnya ini 772 dan seterusnya. Nah, baru di bawahnya tanda tangan kepala sekolah dan seterusnya. Ini di lampiran pertama. Oke, rekan-rekan guru, para sahabat yang memang ada keperluan untuk kepentingan penulisan dupak tahunan. Jadi mungkin di lampiran pertama sudah selesai dan tata cara yang pada bagian kedua ini sudah mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.